Jadi si router ini akan memforward ya, meneruskan ke paket ini ke arah sini. Nah, tentu kemarin kita udah belajar di awal sekali yang kita namakan dengan static routing. Static routing itu kita menentukan secara manual ya di setiap router. Menentukan secara manual kalau ingin ke tujuan ini maka lewatlah jalur ini gitu ya. Kalau ingin ke tujuan ini lewatlah jalur 172.16.10.4 gitu misalkan. Nah, kemudian kemarin kita belajar satu routing yang kita sebut dengan routing dynamic routing, gitu ya, dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini kemarin kita belajar yang RIP. Sekarang kita belajar yang EIGRP, gitu ya. Nanti kedepannya kalian akan pelajari lagi ada OSPF, gitu ya. Jadi ada macam-macam ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi routing protokol ini digunakan oleh para router ya, para router ini untuk mencari jalan ya, mencari jalur gitu. Nah, hari ini kita akan fokus ke EIGRP, salah satu routing protokol yang lain gitu ya dibandingkan dengan RIP. Kemudian nanti kita akan coba latihan ya menggunakan paket tracer. Kita akan mengkonfigurasi bagaimana mengkonfigurasi EIGRP di router kita gitu, supaya bisa si router-router mengenali jaringannya, kemudian mengetahui jalur jaringan lain. Gitu. Nah, kalau kemarin RIP ya, RIP itu Routing Information Protocol, protokol yang bisa dibilang open ya. Open itu artinya setiap vendor, pembuat router, pembuat alat jaringan itu bisa menggunakannya, bisa mengimplementasikan protokol tersebut di alat jaringan ciptaan mereka, gitu ya. Nah, kalau EIGRP ini adalah protokol yang khusus dibuat oleh perusahaan yang namanya Cisco ya. Jadi kalau kalian sering mungkin jumpa gitu ya dengan device ini yang mereknya Cisco, khususnya router gitu ya. Nah, ini bisa atau support untuk menggunakan EIGRP gitu. Ya. Nah, namun kemudian di 2013 EIGRP ini akhirnya open standard ya, artinya bisa digunakan oleh device atau dari vendor lain gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang tadinya proprietary, artinya tertutup gitu ya, khusus Cisco, sekarang sudah open standard. Gitu. Tapi dalam dunia realnya ya di industrinya sebetulnya lebih sering kita menggunakan routing protokol yang lain ya, yaitu OSPF. Nah, OSPF itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, di EIGRP ini ya, EIGRP ini dia menggunakan algoritma diffusing update algorithm dalam mengkalkulasi jalur dan backup jalurnya gitu ya. Jadi artinya dia menggunakan algoritma yang berbeda daripada RIP. Kalau RIP dia menggunakan Bellman-Ford algorithm gitu ya. Kemudian di EIGRP ini khusus Cisco yang ciptakan, dia menggunakan algoritmanya dinamakan dengan diffusing update algorithm atau kita sering sebut dengan dual ya. Nah, yang unik dari EIGRP ini adalah ini ya, bahwa kalau dilakukan update terhadap perubahan satu topologi, itu dia melakukannya secara parsial dan hanya dilakukan ke router-router yang
terpengaruh. Gitu. Berbeda dengan RIP. Kalau RIP kemarin update-nya itu adalah periodic update. Gitu ya. Jadi dia hanya berdasarkan satu time constraint saja, gitu ya. Artinya ketika dia misalkan setelah 3 menit, maka dia harus melakukan update, gitu. Nah, di sini ada kelemahannya ya. Di RIP itu artinya update terjadi hanya dalam periode tertentu. Ya. Kalau misalkan terjadi downtime atau failure di satu link, itu bisa saja routing table kita belum terupdate karena periodiknya belum tercapai. Gitu. Nah, kalau EIGRP ini dia ketika adanya failure di jalur kita, maka dia akan langsung mengupdate. Ya. Jadi ini keunikan dari EIGRP. Nah, kemudian juga dia support equal dan unequal cost load balancing, gitu ya. Jadi dia bisa membagi-bagi ya jalur, membagi-bagi paket gitu ya ke jalur yang berbeda supaya tidak menumpuk ke satu jalur. Gitu. Ini adalah tabel yang digunakan oleh EIGRP. Jadi mungkin kalau kita merefer ke ke RIP ya, kalau kemarin RIP itu kalau misalkan ini adalah jaringan ya, misalkan ini adalah jaringan kita, katakanlah ini ada jaringan di mana titik ini mewakili si router ya, titik-titik ini adalah si router, ya katakanlah seperti ini. Nah kemudian ini ada routernya, gitu ya, ada R1, R2, gitu ya. Kemudian ada R3, R4, dan R5. Ya. Kalau ini adalah RIP ya, RIP, si router-router ini bisa kita analogikan sebagai petunjuk arah ya. Jadi kalau di sini tentu ada petunjuk arah untuk yang ke jalur ini ya, untuk yang ke jalur ke kanan, dan juga ada petunjuk arah ke jalur yang ke atas, gitu ya, petunjuk arah. Nah kalau misalkan petunjuk arah ya, kalau jalurnya misalkan terputus, gitu ya, terputus, maka yang dilakukan adalah si router R1 dengan router tetangga-tetangganya harus berkomunikasi ulang ya, untuk mencari kemana arahnya kalau misalkan ingin ke tujuan yang ada di R3. Gitu ya. Ya bayangkan aja kalau misalkan kalian lagi rekreasi gitu ya di taman bermain, kemudian di setiap persimpangan itu seakan-akan adalah ada petunjuk arah ya yang kita analogikan sebagai router gitu. Nah, artinya kita tahu oh kalau misalkan ke area roller coaster gitu misalkan harusnya ke kiri gitu. Tapi kalau misalkan jalanannya ditutup gitu ya karena mungkin perbaikan jalan, nah kita kan harus bertanya ke mungkin ke Pak Satpam atau apa gitu ya yang bertugas untuk mengetahui jalur yang lain gitu ya untuk menuju ke roller coaster tadi gitu. Nah, kalau EIGRP ya bedanya adalah kalau misalkan ini sama ya topologinya dengan yang di atas, katakanlah seperti ini. Ya. Kalau tadi kan di sini ada petunjuk arah ya, di setiap router itu memiliki petunjuk arahnya, gitu ya. Ini ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, gitu ya. Jadi di sini
ada petunjuk arahnya. Ups. Ya, ada petunjuk arahnya. Dia tahu kalau misalkan ini ke sini, ke kiri, ke bawah, itu untuk ke tujuan mana. Nah, kalau EIGRP, setiap router ini seakan-akan memiliki map ya. Jadi dia punya map. Di setiap router ini ada mapnya. Ada mapnya ya. Ya, artinya apa? Kalau ada mapnya, kalau misalkan satu jalur terputus, ya, maka si router ini bisa langsung mencari tahu alternatif path-nya ya, tanpa bertanya ke router yang lain, gitu ya. Ya mungkin akan bertanya, artinya berkomunikasi, tapi lebih sedikit gitu ya. Artinya kalau di sini ada mapnya, misalkan ini terputus, ya, sedangkan tujuannya adalah katakanlah ke R3, maka dari map ini si R1 bisa langsung menentukan, oh kalau ke R3 karena yang ini terputus, bisa langsung lewat ke sini. Nah, ini gambaran analoginya ya antara routing protokol dengan kehidupan keseharian kita gitu. Jadi di EIGRP ini seakan-akan di setiap router ini memiliki map. Maka dari itu kalau kita lihat di setiap router itu memiliki neighbors table, topologi table, dan routing table. Kalau kemarin si RIP itu hanya ada routing table saja gitu ya. Pokoknya kalau ke router 3 di jaringan sekian harus melalui interface ini gitu ya. Tapi kalau ini kita si router itu tahu tetangga kiri kanannya siapa, kemudian topologi itu semacam mapnya ya, mapnya seperti apa. Gitu. Tapi memang tabelnya ini bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan routing protokol OSPF. Ya, OSPF nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. OSPF itu tabelnya lebih lengkap gitu ya. Artinya kalau mungkin perumpamaannya kalau EIGRP mapnya kurang jelas gitu ya. Ada map tapi kurang jelas gitu. Tapi kalau di OSPF mapnya itu lengkap dan detail gitu. Seperti itu. Nah, ini cara router mendapatkan neighbor table, topologi table, dan routing table. Ya, kalau kita lihat di sini, di layer transportnya, dia menggunakan RTP, Reliable Transport Protocol ya. Artinya, di EIGRP, ketika berkomunikasi sesama router, itu data yang dikirimkan dari satu router ke router gitu ya, data routing protokol yang dikomunikasikan itu lebih reliable gitu ya, lebih dijamin bahwa data routing protokol tersebut akan sampai ke router-router tetangganya gitu ya. Berbeda dengan RIP. Kalau RIP, transport transport layernya menggunakan UDP. Ya, di mana di UDP ini kita sebutnya adalah unreliable transport protocol ya. Jadi artinya ketika menggunakan UDP itu paket yang dikirim atau routing table ataupun data yang dikirim itu tidak ada mekanisme penjaminnya bahwa data tersebut berhasil dikirim. Gitu. Kalau ini EIGRP yang menggunakan RTP itu ada mekanismenya ya sehingga terjamin data tersebut terkirim. Seperti itu. Nah, ini juga kelebihannya lagi EIGRP ini support autentikasi ya.
Tujuannya adalah supaya data yang tadi ya, neighbor table, topologi table, dan routing table itu benar-benar diterima oleh tetangga, router-router tetangganya yang asli ya. Kenapa saya sebut yang asli? Karena kan mungkin saja ada user yang jahat lah ya, yang mungkin dia bertindak sebagai hacker, kemudian dia menyamar jadi sebuah router gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya dalam jaringan kita. Makanya itu perlu adanya autentikasi. Ya. Ya, autentikasi ini yang paling sederhana ya bentuknya adalah username password gitu ya. Jadi sebelum R1 dan R2 berkomunikasi, ini akan semacam login ya, menggunakan username dan password gitu. Ya kalau misalkan ada hacker gitu ya, misalkan di luar jaringan ini, di luar topologi ini, yang misalkan tiba-tiba dia masuk gitu ya, katakannya ini adalah seorang hacker, kalau dia tidak punya passwordnya ya dia tidak akan bisa meminta routing table gitu ya. Ini adalah paket yang digunakan oleh EIGRP ketika melakukan komunikasi antar router gitu ya. Ada hello paket, acknowledge, update, query, dan reply. Ini sebetulnya kalau kita secara praktikal ya, yang penting nanti ketika kita men-setting, mengkonfigurasi router kita, itu akan terjadi neighbor adjacency. Nah, neighbor adjacency ini artinya sudah melakukan atau mengirim hello paket ya. Bahkan kalau kita sudah bisa menemukan atau router tersebut sudah mendisplay routing table-nya, artinya paket-paket ini sukses dikomunikasikan antar router. Gitu. Ini adalah keterangan mengenai hello packet ya. Hello packet itu digunakan untuk mengetahui neighbors ya. Kemudian digunakan untuk tadi memaintain hubungan neighbors gitu ya, hubungan antar router. Nah, kemudian dia menggunakan multicast address 224.0.0.10 ya. Nah, di hello packet ini memang dia menggunakan unreliable delivery gitu ya, karena memang ini sifatnya hanya untuk mengecek ya. Harapannya ketika dikirim hello packet ya ada balasan hello kembali gitu ya, supaya si router ini yakin ya kalau tetangganya masih dalam keadaan up atau hidup gitu ya. Nah, kemudian EIGRP update dan acknowledge paket ini digunakan untuk ya tukeran informasi ya, yang tadi kita sudah bahas, yaitu mengenai ini ya, neighbor table, topologi, dan routing table. Jadi dikirimkan dalam bentuk update EIGRP update paket. Ketika diterima, maka si penerima harus memberikan informasi acknowledge. Acknowledge ini sebagai tanda ya, sebagai tanda bahwa saya sudah menerima EIGRP update seperti itu. Nah, kemudian tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa update-nya ini itu bersifatnya parsial, ya, di mana mengupdate hanya informasi yang berubah saja, gitu. Tidak keseluruhan table, tapi hanya bagian-bagian yang berubah. Dan kemudian update tersebut juga dikirimkan ke router-router yang mengalami efek perubahan tadi.
Untuk router-router yang tidak terpengaruh, maka tidak dilakukan update. Beda sekali dengan RIP. Kalau RIP, ketika terjadi perubahan, ya, maka semua router harus melakukan update, ya, harus memberikan routing information-nya kembali. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika terjadi suatu perubahan topologi ataupun suatu kerusakan, ya, di EIGRP ini, maka routing table-nya ini tidak terlalu banyak melakukan update, ya. Artinya hanya yang terefek saja. Gitu. Artinya kalau seperti itu, maka waktu yang dibutuhkan oleh setiap router dalam mencapai state convergence, artinya sudah mengenali semua jaringannya, itu lebih cepat. Ya, lebih cepat dibandingkan dengan RIP. Gitu. Ya, ini ketika melakukan query, query data, artinya dia ingin meminta misalkan routing table-nya atau topologi table-nya, kemudian ini ada balasannya, gitu ya. Ini kalau kita bongkar EIGRP message, itu ada di sini, ya, EIGRP packet header. Nah, EIGRP packet header ini itu memiliki opcode. Opcode ini yang menandakan apakah message atau paket ini berupa hello, update, acknowledge, atau query, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini opcode-nya. Jadi kalau opcode-nya itu 1, itu artinya data atau message ini adalah message EIGRP update. Tapi kalau 3 itu adalah message query, gitu ya, dan seterusnya. Ya, 4 untuk replay, hello untuk 5 itu untuk hello. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang agak berbeda lagi dengan RIP, ya. Di RIP kita tidak menentukan atau men-state autonomous system number-nya. Tapi ketika EIGRP, nanti ketika kita konfigurasi, itu pun kita harus mengetikkan, ya, autonomous system number-nya berapa. Gitu. Nah, ini kita bisa membuat semacam area, ya, di EIGRP ini. Ada yang kelompok misalkan autonomous system atau kita sebutnya AS, ya. AS1, AS2, AS3 gitu ya, di kelompok-kelompokan. Kalau RIP kan nggak ada tuh, nggak ada autonomous systemnya. Artinya ketika kita hidupkan RIP, ya semua router yang menggunakan RIP dalam jaringan itu akan bisa berkomunikasi. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai teoritis dari EIGRP-nya? Mudah-mudahan bisa memberikan insight, gitu ya, wawasan, dan membantu memahami materi. Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya cara mengkonfigurasi router, ya, dengan menggunakan EIGRP. Sebetulnya kalau kita lihat nanti mirip, ya, mirip sekali dengan menggunakan RIP, gitu ya. Bedanya hanya sedikit, gitu. Tapi antara EIGRP dengan RIP jauh lebih bagus EIGRP. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan,
dia convergence-nya cepat, kemudian update-nya itu hanya parsial dan bounded gitu ya. Kemudian dia menggunakan algoritma dual. Nah, ini kita coba cek. Nah, misalkan ini adalah sebuah networks gitu ya, network di mana di sini kita bisa lihat ini ada R1, R2, R3, kemudian ini terhubung dengan ISP, internet ya. Nah, kemudian di sini juga ada jaringan-jaringan LAN-nya 172.16.20/24. Kemudian ini ada antara R1 dan R2 172.16.30/30 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini adalah kita lihat EIGRP dalam menentukan jalur terbaik, dia akan memperhitungkan bandwidth dari jalur yang dilalui. Gitu ya. Makanya di sini dilihat 64 kilobit per second ya untuk yang R1 R2, hubungan R1 R2. Kemudian hubungan R2 R3 dia memiliki kecepatan 1024 kilobit per second. Yang ini 1544 kilobit per second. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi beda dengan RIP ya. Kalau EIGRP dalam menentukan jalur terbaiknya, dia akan memperhitungkan bandwidth. Kemudian selain bandwidth, dia juga akan memperhitungkan delay di dalam komunikasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya di slide selanjutnya apa saja yang diperhitungkan oleh EIGRP. Namun yang saya ingin tekankan di sini adalah justifikasi atau penilaian dari R1 terhadap jalur yang dilalui itu akan semakin lebih akurat ya dengan kenyataan. Gitu. Kalau kita asumsikan ini adalah RIP ya, RIP, kalau ini adalah RIP, di mana RIP itu menentukan jalur terbaiknya melalui jumlah hop. Jumlah hop itu adalah banyaknya router yang dilalui. Ya. Nah, jadi ini kita coba kembali lagi ke RIP dulu ya. Kalau misalkan ini RIP, ini adalah RIP. Ya. Misalkan saya punya, saya terhubung di jaringan ini ya. Saya terhubung di jaringan ini, katakanlah ada komputer saya, kemudian saya ingin berkomunikasi dengan komputer yang ada di sini, jaringan ini. Ya, kalau kita lihat, ya kan, paket akan dikirim, kemudian dia akan nyampe ke R1. Di R1 ini akan dicek ya, akan kemana. Gitu. Nah, kalau dia RIP, dia akan menghitung cost atau metrik dari perjalanan dari R1 ke katakanlah ini PC2 ke PC2 itu hanya berdasarkan jumlah hop. Ya kalau kita lihat dari sini dari R1 mau ke PC2 itu hanya satu hop ya. Ya kan? Hanya melalui R2. Ya kan? Tentu kalau kita lihat di sini sebetulnya ada dua pilihan, melalui R2 dulu baru ke PC1 di mana ini adalah satu hop. Ya, sedangkan dari R3 ini seperti ini adalah dua hop. Maka kalau RIP dia pasti akan memilih yang satu hop. Ya. Karena dianggap lebih sedikit ya melalui routernya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini satu hop, tapi kecepatannya hanya 64 kilobit per second. Artinya apa? Jumlah hop yang sedikit itu belum tentu lebih cepat.
Ya, tergantung lagi dari path atau link yang digunakan di jaringan tersebut. Seperti itu. Nah, EIGRP ini mengakomodir permasalahan ini, ya. Jadi kalau misalkan ini adalah EIGRP, ya, EIGRP, ya, dia akan mempertimbangkan, oh, ternyata kalau saya lewat ke kalau saya lewat melalui R2, maka bandwidth yang saya dapat hanya 64 kilobit per second. Kalau saya melalui R3, ya, kita lihat di sini ada bandwidth 154 kilobit per second dan ada bandwidth 1024 kilobit per second. Dalam komunikasi ya, kalau ada perbedaan bandwidth di dalam satu jalur ini, maka pengiriman datanya itu akan mengikuti kecepatan yang paling yang terkecil ya dalam jalur tersebut. Jadi kalau kita lihat dari R1 menuju R3 ke R2, maka kecepatannya akan mendekati ke 1024 kilobit per second. Ya. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan jalur yang langsung melalui R2, dia hanya 64 kilobit per second. Jadi kalau EIGRP, maka dia tidak akan lewat ini, tapi dia akan lewat yang di bawah. Karena ini kecepatannya sangat cepat ya. Lebih dari 10 kali lipat kalau dari R1 menuju R2 secara langsung. Ya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan EIGRP lagi ya. Dia mengukur metrik atau cost dalam mencari jalur terbaiknya itu lebih akurat dengan keadaan real. Seperti itu. Bagaimana cara kita men-setting EIGRP di dalam router kita? Sebetulnya nggak sulit gitu ya. Kalau kemarin kita RIP, sekarang kita EIGRP, maka seperti ini. Jadi komennya adalah router, kemudian EIGRP, ya, di mana ya ini adalah protokol EIGRP gitu ya. Kita ingin menggunakan EIGRP. Kemudian ini adalah autonomous systemnya, autonomous system number ya kalau lengkapnya. Autonomous system number. Nah, kalau kita ingin katakanlah tadi ya, ketiga router ini ingin berkomunikasi, saling berkomunikasi antara R1, R2, R3, maka kita perlu mengkonfigurasi ketiga router ini dalam autonomous system yang sama. Ya katakanlah dia dalam autonomous system 1 gitu misalkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin meremove, membatalkan konfigurasi EIGRP kita tinggal tambahin no di command router EIGRP 1 gitu ya. Oke. Nah, selain itu, selain ada autonomous system di EIGRP, kita perlu menamakan router kita. Ya. Jadi ini sebenarnya semacam syarat dalam konfigurasinya ya. Jadi kita harus menamakan router kita, di mana namanya ini terdiri dari ini ya, angka 0 sampai 255 gitu ya, di mana kalau kita lihat di sini ada 4 oktet ya. Jadi mirip seperti IP sebetulnya, tapi tidak menggunakan
tidak perlu menggunakan IP yang kita setting di jaringan kita gitu. Jadi boleh aja kita random gitu ya. Yang penting adalah kita bisa mengenali routernya ya, mengenali routernya. Jadi tujuan dari penamaan router ini adalah untuk administratif, supaya kita bisa dokumentasikan dengan rapi lah gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita tidak setting router ID-nya, maka si router akan mencari IP tertinggi dari loopback address, gitu ya, dari loopback address. Nah, ini cara men-setting loopback address di dalam router kita. Nah, setelah kita setting router eGRP beserta dengan autonomous sistemnya, ya seperti ini. Jangan lupa kita harus men-state network-networknya, ya, network-networknya. Nah, ini kita bisa state menggunakan network default-nya. Ya, ini kalau kita lihat, ini adalah network default di kelas B, ya kan? Sedangkan ini adalah network device di network address di kelas C. Gitu. Artinya apa? Kalau kita state seperti ini, hanya men-state default networknya, gitu ya. Artinya semua IP atau destination antara 0.0 sampai dengan 255.255 itu akan di advertise oleh router ini, gitu ya. Nah, artinya kalau dalam case ini, ya dia akan mengadvertise dua jaringan ini, gitu ya. Sedangkan yang 192 ini akan mengadvertise jaringan ini. Nah, kalau kita ingin men-specify ya, menentukan secara akurat ya, misalkan tadi kan di jaringan kita sebetulnya ada dua ya, ada dua network, 172.16.10/24 dan 172.16.30/30. Kalau kita hanya ingin men-state atau mengadvertise salah satu jaringan saja, katakanlah misalkan yang ini, maka kita perlu menambahkan ini wildcard mask. Ya, wildcard mask. Cara menghitung wildcard mask ini mudah ya. Kita menggunakan cara seperti ini. Jadi ini default 255 255 255 255 dikurang dengan ini adalah subnet mask-nya. Ya, ini subnet mask untuk slash 30 ya, gitu. 255, 255, 255, 252. Nah, kemudian ini kita operasikan pengurangan selisih ya. 255 dikurang 255 hasilnya 0. 255 0, ini juga 0. Kemudian 255 kurang 252 hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah wildcard untuk jaringan yang memiliki slash 30. Ya. Jadi artinya kalau kita ingin advertise 172.16.30/30, maka kita tulisnya adalah network 172.16 ini adalah 3 gitu ya. Sorry. Ini kita ganti dengan angka 3 ya. Kemudian jadi 172.16.30, kemudian spasi kita tambahkan wildcard-nya tadi 0003. Ya. Artinya apa kalau seperti ini?
si router ini hanya akan mengadvertise network address ini ya, network address si 172.16.3/030. Yang ininya gimana? Yang ininya artinya tidak di-advertise ya. Kalau case-nya seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya itu akan mengadvertise kedua network, bahkan semua network yang berada dalam range itu. Tapi kalau ini kita specify dengan detail, yang di-advertise hanya yang 172.16.30 sampai dengan 172.16.32 ya. Jadi kalau ini yang di-advertise adalah 172.16.30 kalau 30 sampai dengan IP 172.16.3.3 gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini range-nya ini. Bukan ke 3.2 ya, tapi 3.3. 3.0 sampai 3.3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menerapkan passive interface ya. Ingat, passive interface ini digunakan untuk membuat interface kita tidak mengirim routing table ya. Jadi artinya passive interface ini biasanya diimplementasikan untuk interface yang ke interface ke user ya. Ya. Bukan yang ke router. Jadi ini diterapkan untuk interface yang ke user atau ke end devices, gitu ya. Bukan ke intermediary device. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita merefer ke jaringan ini, passive interface itu ya diterapkan di sini ya, di gigabit 00 R1, gigabit 00 R3, kemudian gigabit 00 R2 gitu. Ya. Kalau yang dari router ke router, artinya ini adalah jaringan di intermediary device-nya, itu kita harus advertise ya, supaya komunikasinya bisa terjalin antara ini sama ini, antara R1 dan R3, antara R3 dan R2. Ya. Kalau kita pasif interface-kan juga, itu bahaya ya. Kalau kita pasif interface-kan juga, ya artinya ini nggak akan terjadi nih. Komunikasi-komunikasi ini nggak akan terjadi kalau semuanya kita pasif interface-kan. Jadi hati-hati, jangan salah setting pasif interface. Pasif interface digunakan di interface and devices. Ini cara kita memeriksa ya, settingan kita tuh kira-kira sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini cara mengecek apakah si R1, apakah R1 ini sudah terkonek dengan router tetangga gitu ya. Kita bisa pakai komen show IP AGP neighbors. Di sini kita bisa lihat R1 ini terhubung dengan tetangga gitu ya, yang IP-nya 192.168.10.6, dia terhubung ke serial 001-nya. Nah, kemudian di sini ada keterangan hold timer dan
uptime-nya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian di sini juga terhubung dengan 172.1632 di serial 000. Jadi kalau kita lihat, ya ini ya, jadi R1 terhubung dengan ini, R3 ya. Dan R2 ini ya. Dia sudah mendeteksi R2 dan R3 sebagai neighbors routernya. Ya. Kalau misalkan ini nggak ada, ya, misalkan ini nggak ada nih, misalkan kalian melakukan praktikum di paket tracer menggunakan topologi ini, gitu ya, beserta dengan IP-nya. Kemudian misalkan ini nggak ada nih yang baris terakhir nggak ada, itu artinya ada yang salah ya dengan konfigurasi R1 dengan R3-nya, gitu ya. Seperti itu. Ini kalau kita show IP protokol, ya. Sekali lagi ya, kalau komennya itu show, itu sebetulnya kita gunakan untuk troubleshoot ya, kemudian untuk mencari informasi lah di konfigurasi ataupun di device kita. Gitu. Nah ini kita bisa lihat kalau kita show IP protokol, kemudian ada tertulis seperti ini, routing protocol is EIGRP 1, ya artinya kita mengaktifkan R1 ini dengan protokol EIGRP, di mana autonomous sistemnya adalah 1, gitu ya. Nah kemudian di sini kita bisa lihat R1 ini diberi router ID 1.1.1.1, kemudian di sini adalah administrative distance-nya. Ya, ini adalah tingkat kepercayaan dari EIGRP ya. Kemudian di sini kita bisa lihat automatic summarization disable gitu ya. Nah ini kalau kita ingin mengenablekan ya kita harus mengenable menginput command enable-nya gitu ya di automatic summarization-nya. Jadi di sini kalau kita lihat EIGRP itu default-nya sudah disable gitu ya. Sudah disable. Kemudian ini kita lihat, ini adalah tetangganya ya, tetangga dari si router R1. Nah, ini ya, dalam penghitungan metrik atau cost di EIGRP, ini kita lihat secara default itu hanya memperhitungkan delay dan bandwidth. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang nilainya 1, ya, ini adalah yang diperhitungkan dalam penghitung metriknya. Gitu. Nah ini kita lihat ternyata EIGRP selain bandwidth dan delay juga kita bisa setting agar dia memperhitungkan beban yang ada di router kita, kemudian reliability yang dimiliki oleh si router. Tapi umumnya by default kita sebagai network engineer menggunakan default values, artinya hanya mempertimbangkan bandwidth dan delay saja. Gitu. Artinya apa? Artinya ya kita tidak perlu terlalu banyak modifikasi di sini ya untuk yang basic knowledge. Oke.
Nah, tadi seperti yang saya bilang, karena dia berdasarkan real real bandwidth, nah kita perlu men-state real bandwidth-nya itu berapa. Gitu. Misalkan di sini menggunakan serial interface, real bandwidth-nya adalah 64 kilobit per second, maka kita perlu ketik bandwidth 64 gitu ya. Artinya ini adalah 64 kilobit per second. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel delay. Jadi kalau ada delay, ketika si EIGRP memperhitungkan cost, dia akan menghitung estimasi delay-nya ya. Nah, ini estimasi delay ini semua ini sudah ada sudah disediakan lah by IEEE, by organisasi IEEE, sehingga kita tidak perlu mengira-ngira ya kalau misalkan Ethernet berapa mikrosecond gitu ya. Nah, ini kita sudah tinggal menggunakan data ini. Nah, ini kalau kita go through lebih detail lagi ya, perhitungan metrik itu ada rumusnya seperti ini. Tapi yang perlu kalian pahami adalah nilai metrik ini akan semakin kecil ya, akan semakin kecil kalau bandwidth-nya itu besar. Ya. Kemudian metrik akan semakin besar nilainya kalau nilai delay-nya itu besar. Jadi kalau metrik dengan bandwidth itu berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Kalau bandwidth-nya semakin tinggi, metriknya semakin kecil. Metrik semakin kecil itu artinya semakin baik gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah metrik yang kecil gitu. Ya. Artinya secara praktis kalau ingin memiliki metrik yang kecil, maka kita harus menyediakan device kita dengan link yang memiliki bandwidth besar dan delay yang sedikit gitu ya, delay yang kecil. Nah, saya akan coba praktekkan ya, bagaimana cara mengkonfigurasi EIGRP-nya. Ini saya sharing ininya ya, sebentar. Mana ya? Salah pencet. Ya, saya sharing pertemuan 6 EIGRP 6.1 di chat, silakan. Bisa kalian download dan kalian buka. Nanti, nanti isinya adalah ini ya. Isinya seperti ini. Jadi ada EIGRP soal, ada router 1 dan router 0. Ini adalah jawabannya ya. Jadi silakan. Saya close dulu ya. Ini. Nah, ini adalah topologi sederhana ya, seperti yang minggu lalu. Ini sudah dikonfigurasikan untuk IP gitu ya. Jadi kalau kita lihat di desktop ini contohnya PC 0, ini sudah saya konfigurasikan ya. Artinya sudah saya kasih IP, sudah saya kasih subnet mask, sudah saya kasih default gateway. Jadi kita hanya fokus di router 0 dan router 1.
Nah, di router 0 pun saya sudah konfigurasikan beberapa komen ya. Kalau saya ini di router 0 ya, router 0 ya. Komen-komen yang di atas garis ini ya, artinya yang ini sudah saya kerjakan gitu ya. Di soal ini sudah terkonfigur lah gitu ya untuk komen yang ini. Artinya kita hanya perlu menambahkan bagian ini ya, bagian yang di bawah garis ini. Seperti itu. Caranya gimana? Ini saya seperti ini. Ya, ini adalah R0. Kita ke CLI. Kita ke CLI-nya. Nah, kemudian untuk memasukkan komen ini, router EIGRP, kita perlu ke configuration mode. Gitu ya. Jadi kalau ini saya ulang ya, awal-awal seperti ini, ya, maka kita perlu IN dulu, enable, kemudian dari sini kita masuk ke configure terminal. Nah, di sini baru kita ketik router EIGRP 1. Ya. Nah, ini artinya router kita sudah bisa berkomunikasi dengan EIGRP nih. Nah, kemudian kita spesifikasikan network mana yang akan di advertise, ya. Sama kayak RIP, ya. Kita lihat di sini si R0 ini terhubung langsung dengan jaringan yang warna kuning dan jaringan yang warna biru ya. Nah, artinya dua jaringan ini yang perlu kita advertise ke R1 gitu ya. Jadi R0 ini harus mengadvertise dua jaringan yang terhubung langsung di router 0. Ya. Artinya kita tambahkan komen atau konfigurasinya dengan network 192.168.20 ya, untuk yang jaringan warna kuning ya. Yang warna kuning. Kemudian kita tambahkan wildcard-nya, jangan lupa. Ya. Kenapa 0.255? Karena tadi ya, rumusnya kan 255.255.255.255 dikurang dengan subnet mask-nya. Subnet mask untuk 192.168.20 itu adalah 255, 255, 255, 0 ya. Jadi kalau saya ya kan seperti ini. Nah, ini kita operasikan atau kita kurangi gitu ya. Nah, ini 255 kurang 255 hasilnya 0, 255 kurang 255 0. Ini juga 0. Kemudian ini adalah 255. Seperti itu. Maka ini balik lagi ke paket tracer kita, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita juga perlu mengadvertise jaringan yang warna biru, ya, jaringan yang warna biru dengan komen network 192.168.10 karena dia juga /24, artinya sama ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita pasif interface-kan untuk jaringan yang warna kuning, ya, untuk interface yang terhubung dengan jaringan warna kuning, karena di sini kita lihat dia terhubung dengan end devices, bukan dengan intermediate devices gitu ya, khususnya tidak terhubung dengan router lain, sehingga kita perlu pasif interface
yang terhubung ke kuning ini adalah gigabit Ethernet 00. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita menyesuaikan bandwidth-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat, show, kita ingin cek nih gigabit Ethernet 00 kecepatannya berapa sih? Kita bisa dengan komen ini. Bukan ini ya. Ini ya, dengan show interface gigabit 00, maka kita bisa lihat gigabit Ethernet 00 ini memiliki kecepatan 1 juta kilobit per second ya. Ya kan? 1 juta bit artinya kita harus konfigurasikan bandwidth di interface gigabit 00 itu dengan bandwidth seperti ini. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan ya semuanya. Berarti router 0 ini sudah bisa berkomunikasi, bisa me-advertise gitu. Tapi kalau kita show IP route, ini belum ada apa-apa gitu ya, karena memang kita baru mengkonfigurasi di R0. Artinya kita harus konfigurasi di R1 juga ya. Untuk R1, lihat notepad yang ini. Ya, ini saya cepat aja ya, karena memang konsepnya sama seperti tadi. Kalau di R1, artinya network yang di-advertise itu adalah yang biru dan yang warna oranye. Makanya ini saya ketik 192.168.10.000.255. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya, dia langsung terjadi new adjacency, artinya terjadi koneksi ya antara R1 dan R0. Gitu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi network 192.168.30. 30.000.255. Nah, ini untuk mengadvertise jaringan yang warna oranye. Ya. Kemudian kita pasifkan interface gigabit 01. Alasannya sama karena di gigabit Ethernet 01 ini terhubung ke end user, bukan ke router. Jadi kita tik ini. Ya. Kemudian kita ke interface gigabit 00-nya, kita tuliskan bandwidth 1 juta kilo ya. Oke. Nah, bagaimana kita ngecek router kita bisa berkomunikasi, maksudnya EIGRP-nya bekerja atau enggak? Tadi ya, pertama ini sebenarnya udah ada tanda baik nih di sini. Ya, kita lihat di sini router R0 sudah mengenal 192.168.12 yang dimana 192.168.12 itu adalah si router 1 ya, IP yang ini. 192.168.12. Artinya dia sudah kenal gitu. Artinya sudah berkomunikasi dengan EIGRP. Nah, kita bisa verifikasi dengan menggunakan show IP show IP EIGRP neighbors.
Di sini kita bisa lihat, oh ya betul, ternyata dia sudah terhubung dengan neighbors ini, ya, dengan 192.168.1.2. Kemudian kalau seperti ini, artinya seharusnya routing table-nya sudah terbentuk ya, show IP route. Nah ini bisa kita lihat ada rute yang ini ya, di mana D ini merupakan rute yang didapat dari EIGRP. Ya, ini. Nah, supaya lebih yakin lagi, maka kita bisa ngeping ya. Kita bisa coba lakukan ping dari jaringan yang warna kuning ke jaringan warna oranye. Katakanlah ke PC2 ya. PC2 itu IP-nya adalah 3.2. Oh, sorry. Saya lupa. Ping. Ya, ini kalau pertama kali normal ya. Di awal-awal ada RTO karena ada ARP protokol. Nah, kalau selanjutnya harusnya akan lebih lancar. 0% loss, send 4, isi 4, artinya ini sudah terkoneksi. Kemudian kita cek di isi 2. Katakanlah kita ping ke tiga titik tiga ya. Dari PC 1 ke PC 3. Ya, ini sudah bisa ping semuanya. Ya, artinya si router 0 dan router 1 sudah berhasil berkomunikasi menggunakan EIGRP. Ya, gitu. Kalau kita lihat, kita biarkan. Ya, di sini juga sudah ada destination yang didapatkan dari EIGRP. Ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, ini sebagai latihan ya. Kalian bisa membuat yang ini, ya, membuat praktikum 6.2. Jadi kalau kalian lihat di sini, sebetulnya topologinya sama gitu ya dengan yang mana yang RIP kemarin. Hanya saja tadi kita mengubah di bagian router. Kalau RIP kan router RIP gitu ya. Kalau ini kita menggunakan router EIGRP kemudian disertai dengan autonomous sistemnya. Nah ini mungkin saya bisa bagikan soalnya ya, yang 6.2 nanti bisa dicoba. Ya, mungkin
Kalian bisa buka ya 6.2 ini di chat ya, saya udah kirim di chat, bisa dicoba-coba. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya. Untuk materi hari ini saya sudah selesai ya di EIGRP-nya. Ya, sesi tinggal sekitar 10 menit, kalian bisa hands on ya. Saya sudah bagi soalnya, bisa dicoba-coba. Ada yang ingin sharing screen mungkin sembari mencoba supaya bisa terlihat juga dengan teman-temannya mungkin. Ada yang ingin berpartisipasi? Nggak ada. By the way, semuanya sudah punya paket tracer kan? Ini karena program ini kita bukannya pakai paket tracer ya. Jadi sekali lagi kalau kita pakai paket tracer, ini khusus untuk device-nya si Cisco ya. Jadi yang kita pelajari komen-komennya hari ini dari awal sampai akhir ini adalah untuk produk-produknya si Cisco. Oh, lagi pakai HP ya. Oke. Ya, mungkin ada yang mencoba dan ingin bertanya atau ada bagian yang perlu diperjelas, silakan. Nggak ada? Ya, ini coba saya ini ya. Sorry. Ini kalau kita lihat untuk yang soal ini juga sudah dikonfigurasikan ya IP-nya. Kemudian di router ini juga sudah ada IP-IP-nya ya. Jadi sebetulnya relatively mirip-mirip kayak latihan yang tadi gitu ya. Bedanya ini ada lebih banyak saja jaringannya. Jadi kalau kalian lihat router R0 ini terhubung langsung dengan berapa jaringan? Ada yang bisa menjawab? Terhubung langsung dengan berapa jaringan? Pertanyaannya adalah itu. Yang pertama ini ya, pasti yang dikotakin ya. Yang warna orange ya. Ini adalah jaringan pertama. Nah, kemudian sebetulnya ini juga ada jaringan yang ini ya, yang lainnya nih. Yang ini adalah ups ini ya. Agak susah ya. Ya ini ada jaringan yang ini ya. Kemudian juga ada lagi jaringan yang ini ya. Ini ya. Jadi untuk siapa si R0 itu nanti kita harus mengadvertise atau memberikan komen networknya itu 3 jaringan. Ada jaringan ini, jaringan yang di sini, dan ada jaringan yang di sini. Gitu. Nah, kemudian ya.
untuk R1 itu jaringan yang warna kuning, jaringan yang warna hijau, dan jaringan yang warna ungu ya, gitu. Sedangkan di R2 itu adalah jaringan yang warna biru, merah, dan warna ungu. Ya. Jadi kalau ini coba saya demokan, ya, kita ke ini adalah untuk yang R0, maka tadi router EIGRP 1, gitu misalkan. Kemudian kita berikan network 192.168.10.000.000.255 ya, kemudian network 10.21.47.0.000.255 ya. Ini untuk yang jaringan warna merah ya, untuk yang warna merah 47.0.000.000.255, kemudian 45 ya, 0. Ya. Sudah, kemudian passive interface kita cek yang gigabit Ethernet 000. Oh ya, ada yang terlupa ya, router ID ya. Sebetulnya router ID ini di EIGRP tidak terlalu terpakai ya. Tapi nanti kalau di OSPF router ID ini akan terpakai di algoritmanya. Bentar. EIGRP router ID, ya katakanlah ini karena dia router 0, kita beri nomor ya. Gitu. Ya, kemudian sudah di R0 kita tambahin lagi di R1 konfigurasi router EIGRP. Ya karena tadi kita menggunakan autonomous system 1, di sini juga harus 1 ya supaya bisa komunikasi. Kemudian kita networknya 92.168.3.0 untuk yang kuning ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini sudah ada notifikasi, ada terjadi hubungan ya dengan 21451, 10.21451 itu adalah si router 0. Kemudian kita advertise network 46 yang warna ungu. Nah, ini kalau kita lihat show IP route ya. Ini saya besarkan. Nah, ini kita lihat ini sudah ada ya. Jadi artinya
Dari router 1 dia bisa kirim ke 21470. 21470 itu yang jaringan merah. Dia bisa juga mengirim ke 192.168.1.0/24. Itu adalah yang jaringan warna orange. Jadi router 1 sudah bisa ngirim ke yang oranye dan yang merah. Kemudian kalau kita lihat di router 0, di router 0 pun juga dia sudah bisa ngirim ke 46024 yang warna ungu, kemudian 30/24 itu adalah yang warna kuning. Nah, ini cara kita ngetesnya sama ya kayak tadi. Kita bisa ke command prompt, katakanlah kita ping PC1 ya. PC1 itu IP-nya 192.168.3.2. Ini sudah terhubung antara kuning dengan oranye ya. Nah, kalau kita tes ke PC2 warna biru ini, ya, ini adalah 192.168.2.2, ini pasti nggak bisa ya, karena kita belum konfigurasi di router 2. Ya, destination host unreachable. Ya silakan ya dilanjutkan router 2-nya ya untuk kalian latihan. Harusnya nggak susah, mirip-mirip. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan juga ya untuk bandwidth-nya ya. Kalau kayak gini artinya perhitungan cost atau metriknya itu belum optimal gitu ya. Tapi udah bisa jalan nih, tapi belum memperhitungkan bandwidth-nya dengan optimal. Kita harus ke interface. Harus ke semua interface-nya ya sebetulnya ya. Ke gigabit 00, ke serialnya, dan ke serial yang ini. Nah, kalian ke gigabit 00, bandwidth, kemudian kita cek ya di sini 1544. Berarti kita ke serial 000, bandwidth 1544. Kemudian ke 10 ya. Nah, ini kita lakukan hal yang sama di sini ya. Karena memang kebetulan konfigurasinya menggunakan link yang sama ya. Ada menggunakan gigabit Ethernet, itu serial. Jadi kita bisa interface serial 000, bandwidth 1544, kemudian 001. Kemudian yang sini gigabit 00. Nah, udah. Ya, dengan seperti itu maka perhitungannya ini akan menyesuaikan dengan bandwidth yang kita input tadi gitu ya. Jadi artinya lebih akurat dengan kondisi realnya gitu. Nah, silakan ya kalian coba sendiri untuk router 2-nya. Kalau router 2-nya sudah berhasil
maka semua devices ya bisa saling ngeping ya. Dari PC 0 bisa ke PC 2, PC 1 bisa ke PC 2 gitu ya, PC 2 bisa ke PC 1, ke PC 0. Pokoknya kalau konfigurasi kalian benar bisa saling ngeping. Gitu. Oke? Semoga bisa memberikan ini ya wawasan dan juga ilmu baru gitu ya bagi kalian yang mengikuti hari ini. Untuk materi sudah selesai untuk hari ini. Thank you semuanya bagi yang sudah hadir. Ini saya kembalikan ke BULC atau langsung saya tutup? Bu Mileria? Atau langsung saya tutup aja ya? Oke, thank you semuanya. Izin pamit dan sampai jumpa di minggu selanjutnya ya dengan instruktur yang berbeda mungkin gitu. Thank you semuanya.